Tapi kenapa sih sampah? Sungai Citarum tuh sempat viral karena jadi sungai terkotor nomor 2 di dunia. Sampai dulu ada beritanya orang tuh sulap ya, bisa berdiri di atas air karena saking banyaknya sampah di Sungai Citarum itu. Kondisinya tuh benar-benar memprihatinkan banget, Mas. Ternyata buang sampah pada tempatnya tuh nggak cukup loh. Jadi kita sering banget tuh ditolak sama masyarakat. Dalam waktu 2 jam kita tuh bisa mengumpulkan 2 ton sampah popok bayi. Agar masyarakat tuh bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka lakukan dan ada benefit yang bisa didapatkan dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bayu di podcast Diagnosa, Dialog Sosial dan Kemanusiaan. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, Dialog Sosial Kemanusiaan. Hari ini saya sudah bersama Mbak Nika dari Bank Sampah Bersinar. Mungkin teman-teman atau sobat humanity juga banyak yang belum tahu ternyata bank itu bukan hanya uang isinya, ternyata ada sampah juga. Iya. Nah, biar lebih jelas kita kenalan dulu sama Mbak Mika. Mangga atau silakan kepada Mbak Mika diperkenalkan dulu dari mana dan sebagai apa di Bank Sampah Bersinar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Humanity. Terima kasih sebelumnya sudah diundang di dialog sosial kemanusiaan Diagnosa oleh Ummah Movement. Akhirnya setelah jadi ceritanya sebelumnya kita tuh pernah kontakkan sama tim di sini, mau sempat kolaborasi tapi belum ada kesempatan. Akhirnya sekarang bisa kolaborasi di sini. Terima kasih banyak sebelumnya udah diundang. Salam kenal Mas Bayu dan teman-teman Humanity. Saya Mika, Mikaela Karina dari Bank Sampah Bersinar. Saya sebagai project manager di Bank Sampah Bersinar. Manager, oke. Sampai ada project manajernya ternyata. Oke. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang bank sampah nih, tapi kenapa sih sampah yang isu yang dinaikkan atau yang concernnya tuh kenapa Mbak Mika dan kawan-kawan bank sampah tuh kenapa harus sampah gitu? Apa ada awal cerita mulainya gitu gimana? Oke, jadi sebenarnya Bank Sampah Bersinar itu kita tuh udah berdiri dari tahun 2014. Ya cukup lama. Founder kita namanya Ibu Vivi Raharja. Beliau seorang putri daerah di Dayakolot. Karena lokasi kita ada di Bojong Soang. Itu kan dekat Sungai Citarum ya. Nah dulu tuh Sungai Citarum tuh sempat viral karena jadi sungai terkotor nomor 2 di dunia. Sampai dulu ada beritanya orang tuh sulap ya, bisa berdiri di atas air karena saking banyaknya sampah di Sungai Citarum itu. Kondisinya tuh benar-benar memprihatinkan banget, Mas. Terus dari situ beliau melihat adanya masalah karena ketika banjir ya, bahkan kayaknya sampai sekarang pun daerah itu masih terkenal sangat-sangat. Ini kemarin aja banjir tuh di daerah sana. Kemarin hujan gede juga. Hujan gede dikit langsung banjir ya. Terkenal banget daerah Baleendah, Dayakolot tuh sama kayak gitu banjir. Kan ketika banjir datang tuh banyak anak-anak yang turun ke jalan tuh untuk bawa mangkok minta-minta. Kayak gitu. Nah sebenarnya atas keprihatinan itu sih, jadi ada isu lingkungannya di Sungai Citarum itu dari segi sampahnya dan isu sosial ekonominya kan di situ. Nah dari situ beliau menginisiasi ingin memberikan edukasi ke masyarakat sekitar bahwa sampah yang selama ini mereka buang, yang itu tuh adalah akhirnya efeknya dampaknya ke mereka lagi, itu banjir, itu tuh sebenarnya bisa dikelola kalau misalnya mereka bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan. Makanya dari 2014 tersebut kita rutin mulai melakukan edukasi ke masyarakat bahwa sampah tuh bisa bernilai loh kalau terkelola dengan baik, kalau dipilah dengan baik, kayak gitu. Latar belakang sebenarnya itu sih
dari hasil keprihatinan dan karena lokasi kita dekat Sungai Citarum, jadi pengen karena bank sampah itu tujuannya kan untuk merubah mindset ya, jadi pengen agar masyarakat tuh bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka lakukan dan ada benefit yang bisa didapatkan dari masyarakat. Oke. Tadi dari 2014 berarti kurang lebih udah 11 tahunan ya? Ya, 11 tahunan. Ya. Lama juga ya? Iya. Tapi emang isu sampah di daerah Dayeuhkolot, Bale Endah, sama Bojongsong dan sekitarnya lah ya, emang sangat sulit. Mungkin sampai hari ini pun setelah banyak gerakan-gerakan yang mengangkat isu sampah juga, ternyata masih banyak warga atau masyarakat yang kurang paham dan ngerti, aware gitu. Tapi sebelum tadi ke bank sampahnya, untuk Mbak Mika sendiri, apakah emang Mbak Mika tuh punya basic ke pengelolaan sampah atau emang terjunnya tuh diajak sama Bu Vivi tadi? Nah, jadi cerita dari yang tadi 2014, di tahun 2019 ada namanya Ibu Fei. Beliau itu pimpinan kita sekarang yang mengambil alih manajemen kita di tahun 2009. Nah, awalnya yang dari 2014 tersebut kita lebih banyak ke gerakan sosial, edukasi dan lain sebagainya. Mulai tahun 2019 Bu Fei ingin merubah stigma bank sampah yang hanya sebagai gerakan sosial aja menjadi organisasi yang lebih profesional. Jadi mulai dari tahun 2019 kita mulai membuat berbagai inovasi, mulai dari inovasi edukasinya, pengelolaan sampahnya, sampai dengan sekarang banyak kegiatan-kegiatan kolaborasi yang kita lakukan juga. Nah, fun fact-nya, saya tuh bukan basic dari lingkungan justru. Jadi bukan anak teknik lingkungan juga, bukan anak teknologi dan lain sebagainya. Jadi dulu tahun 2019 ketemu sama Bu Fei itu. Dulu sebenarnya magang sih. Magang. Jadi saya justru jurusannya sosial ya, agak nyerempet lah ya. Gitu ya. Tahun 2019 ketemu sama Bu Fei untuk magang. Kita magang, saya magang kurang lebih kayak 3 bulan, kemudian lanjut penelitian. Dari magang jadi sayang sampai sekarang nih jadinya ya. Dari habis lulus kuliah langsung join ke Bank Sampah Bersinar. Alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan di Bank Sampah Bersinar kayak gitu. Berarti berawal dari magang di bank sampah. Betul. Jadi dulu bantu untuk pembentukan bank sampah unit di desa kayak gitu. Sampai awal mulai diajak karena waktu itu ada kebutuhan program di kawasan super prioritas Danau Toba kayak gitu. Jadi dari magang, skripsi, kemudian penelitian dan lain sebagainya, begitu lulus langsung join ke Bank Sampah Bersinar gitu. Tapi Mbak Mika kuliah di Bandung juga? Kuliahnya di Jogja justru. Tapi kenapa bisa nyangkut ke Bandung? Nah, jadi sebenarnya kenapa tertarik ya? Jadi dulu tuh waktu kuliah saya tuh ada namanya kuliah kerja nyata, KKN kan. Nah, KKN-nya tuh di Kalimantan. Di Ketapang Kecil, Kalimantan Barat jauh ya. Nah, mulai tertarik dengan isu lingkungan sebenarnya ketika lihat kondisi lingkungan, kondisi alam di Kalimantan yang katanya banyak hutannya dan lain sebagainya, ternyata tuh udah memprihatinkan banget. Ternyata itu tuh bukan hutan tapi hutan sawit yang dimana itu tuh ngerusak lingkungan banget kan gitu. Nah, terus tahu kondisi di mana sungai Kalimantan yang panjangnya itu jadi sungai terpanjang itu kotor banget, kondisi airnya nggak bagus di sana. Nah, ditambah lagi isu sampah dan lain sebagainya. Nah, dari situ mulai tertarik sama isu lingkungan, nyambungin isu lingkungan dan isu sosialnya kan dari situ. Nah, dari situ karena waktu dulu pernah tinggal di Bandung, jadi mikir pengen magang di Bandung, carilah organisasi atau tempat yang bisa saya belajar tentang isu lingkungan sosial dan lokasi di Bandung, dan itulah dengan Bank Sampah Bersinar gitu. Lumayan panjang juga. Jadi dari tertariknya sebenarnya karena itu sih ngelihat kondisi lingkungan di Kalimantan Barat. Tapi Mbak Mika tahu bank sampah itu dari mana? Dulu, nah
awalnya? Awalnya belajar konsep bank sampah dari kuliah. Oh, dari Jadi kuliah. tahu sih ada bank sampah, ada konsep bank Oh, sampah. oke. Terus mulai cari-cari tahu gimana sih bank sampah tuh cara kerjanya, sistemnya dan lain sebagainya. Dan benar-benar baru belajar dan praktek secara langsung tuh ketika magang. Jadi benar-benar tahu proses gimana bank sampah itu core bisnisnya gitu ya, istilahnya edukasi, mulai dari edukasi ke masyarakatnya, kemudian gimana campaign yang harus diangkat, gimana cara bank sampah itu menarik masyarakat untuk mau melakukan aksi bersama. Karena sebenarnya bank sampah itu kan sebuah gerakan ya, gerakan itu adalah sesuatu yang dilakukan bersama-sama. Jadi gimana caranya supaya si bank sampah ini tuh bisa mengajak masyarakat. Jadi awalnya benar-benar awalnya belajar di kuliah, kemudian praktek langsungnya ketika magang gitu. Berarti bank sampah bersinar tuh awalnya tuh adalah gerakan. Iya. Sebelum sekarang tuh sudah jadi masih gerakan juga atau? Sebenarnya kalau konsep bank sampah dibilang gerakan ya gerakan, cuman karena jadi bank sampah tuh ada dua, Mas. Ada bank sampah unit dan bank sampah induk. Nah, bank sampah bersinar itu termasuk dalam bank sampah induk. Oh, induk. Nah, satu-satunya istilahnya apa ya, gerakan yang diresmikan lah istilahnya kayak gitu dan punya payung secara hukum tuh bank sampah. Ada aturannya. Jadi ada Permen 14 namanya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ngomongin tentang bank sampah, dan karena di situ tuh disebutkan bahwa bank sampah induk itu harus berbadan hukum. Makanya dibuatlah kita badan hukumnya sebuah PT kayak gitu. Tapi dari segi tujuannya itu bank sampah memang gerakan sosial. Jadi kita tuh sebuah layanan edukasi, inovasi dan pengelolaan sampah yang basisnya masyarakat untuk mewujudkan sirkular ekonomi. Keren sekali. Itu tuh lokasinya di mana sih, Mbak? Kita ada di Jalan Terusan Bojong Soang. Deket banget sama Sungai Citarum. Jadi Buah Batu lurus lagi. Pinggir-pinggiran berarti ya? Iya. Hampir pinggir-pinggiran. Kayak ya cuma beda 300 meter lah sama Sungai Citarum. Memang lokasinya deket banget sih. Makanya kita suka kena efek banjir. Emang masih kena juga? Masih suka juga. Jadi kadang kalau misalnya jalan depannya aja sih, jalan depannya suka banjir kan. Cuma macetnya itu loh. Iya, itu mah selalu dari dulu. Bojong Soang dari dulu. Oke. Terus saya tuh pengen tahu program apa aja sih yang ada di Bank Sampah Bersinar? Program bank sampah yaitu tadi seperti bank sampah pada umumnya. Kita tuh fokusnya ada di edukasi. Jadi kita ingin masyarakat itu merubah mindset dan kebiasaan mereka. Kayak yang selama ini mungkin kita dari kecil sering dikasih tahu sama orang tua, buanglah sampah pada tempatnya gitu ya. Ternyata buang sampah pada tempatnya tuh nggak cukup loh, gitu. Ternyata kita tuh harus buang sampah sesuai dengan jenisnya. Karena banyak jenisnya. Iya, karena sampah tuh jenisnya banyak dan kalau dibuang di satu tempat doang justru itu yang jadi masalah kayak gitu. Jadi kita ingin merubah mindset itu dengan istilahnya benefit apa yang masyarakat nanti bisa dapatkan kayak gitu. Terus program utamanya di edukasi. Kita mengedukasi dalam skala yang mulai dari RT, RW gitu kan, kemudian komunitas, sekolah, lembaga kantor dan lain sebagainya, komunitas mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, biasanya prosesnya kita membentuk bank sampah unit tadi. Kalau tadi kami bank sampah induk, kita membentuk bank sampah unit. Kita mengedukasi, sosialisasi ke masyarakat bagaimana sih pemilahan sampah itu, bagaimana mereka bisa mendapatkan benefit dari bank sampah ini. Kemudian kita membentuk kepengurusan. Jadi di bank sampah unit itu nanti ada ketua, sekretaris, sama bendaharanya. Mereka kita beri pelatihan gimana sih cara pencatatan administrasi yang benar di bank sampah tuh kayak gitu kan. Kemudian setelah itu sampai dengan nanti ketika mereka sudah mengumpulkan sampah di lingkungannya masing-masing, kita akan jemput secara gratis. Misalnya mereka mau jemput seminggu sekali gitu, kita bisa jemput kayak gitu. Itu edukasinya. Kemudian selain itu, karena tadi kita membentuk kepengurusan, kita sering mengadakan pelatihan buat pengurus-pengurusnya. Banyak sih
sih pelatihan, misalnya pelatihan literasi keuangan kayak gitu ya. Misalnya terus pelatihan pengolahan dari minyak jelantah Oh, jadi sabun sampai ke kayak situ gitu. juga. Iya. Atau mungkin pelatihan kayak kerajinan. Misalnya bikin plastik multilayer Iya. jadi kerajinan tas dan lain sebagainya. Banyak pelatihan-pelatihan yang kita lakukan juga untuk pengurus-pengurus. Atau kita juga punya, kalau di Bojong Soang di kantor kita punya warung namanya warung Oh. BSB. Jadi masyarakat itu bisa bawa sampah Iya. dan ditukarkan dengan sembako. Oh, Atau misalnya mereka bisa tukar langsung, misalnya mau beli voucher listrik, Iya, pulsa, itu bisa. Oh, Dan bisa. bisa dibayar pakai sampah. oh dibayarnya pakai sampah. Iya, kayak Iya. gitu. Selain itu juga ada, kita suka mengadakan bazar sembako murah bayar pakai sampah. Kayak gitu. Jadi masyarakat bisa bawa sampahnya ditukarkan dengan misalnya beras atau minyak goreng. Misalnya berasnya 30.000, Iya. boleh bayar 15.000 doang, tapi bayarnya pakai sampah. Oke. Kayak gitu. Terus ada juga di kita mungkin salah satu yang unik, ada pengolahan sama popok bayi di kita. gitu. Nah, itu tuh ya salah satu yang unik dari Bank Sampah Bersinar mungkin ini ya, karena di bank sampah lain mungkin nggak ada pengolahan sampah popok bayi. Jadi mulai 2019 tuh kita mulai concern terhadap sampah popok bayi. Tapi emang bisa diolah, Mbak? Bisa, di tempat kita ada teknologi khusus Oh, untuk oke. mengolahnya. Jadi awalnya tuh karena dekat dengan Sungai Citarum kan, kita pernah bikin clean up bareng sama Satgas Citarum. Iya. Dalam waktu 2 jam kita tuh bisa mengumpulkan 2 ton sampah popok bayi. Itu sampah popok bayi Sampah aja. popok bayi aja gitu ya. Karena kalau mungkin dulu ada viral juga tuh beritanya, tapi di Jawa Timur sih ya. Karena memang ada mitos yang katanya sampah popok bayi itu harus dibuang ke sungai. Oh. Karena kalau enggak nanti bokong bayinya apa. Oh iya gitu. tuh, Jadi saya malah baru denger itu. ada mitos-mitos yang seperti itu yang memang bikin si sampah-sampah ini justru dibuangnya ke sungai. Iya, iya. Itu kan jadi masalah ya. Iya. Sedangkan sampah popok bayi itu sebenarnya sulit Iya. untuk diolah. Kita mulai 2020 kita mulai melakukan pengolahan sampah popok bayi. Gitu. Terus apalagi banyak kolaborasi sih yang kita lakukan juga bersama brand-brand, komunitas, masyarakat, yang intinya sebenarnya program-program ini kita bikin supaya masyarakat itu tertarik Iya. dengan program-program kita dan mau ikut sama-sama terlibat dalam gerakan pengelolaan sampah ini. Gitu sih. Oke. Berarti programnya tuh lebih tebal di edukasi dulu ya, Mbak ya? Betul. Lebih banyak itu tadi sih, gimana kita menarik perhatian masyarakat dari bisa beli voucher listrik biar pakai sampah, sembako biar pakai sampah. Intinya biar mereka tertarik dulu, mereka ya. tahu dulu nih sampah itu sebenarnya bukan sesuatu yang menjijikan aja gitu kan, kalau misalnya mereka bisa bertanggung jawab terhadap sampahnya gitu. Tapi respon masyarakat di sekitar Bojong Soang gimana tuh, Mbak? Nah, kalau ngomongin tentang respon, memang edukasi bukan sesuatu yang mudah ya. Betul sekali. Ya, jadi kita sering banget tuh ditolak sama masyarakat. Kayak mikirnya gini sih, mungkin karena adanya mindset awalnya bank sampah tuh bisa menghasilkan uang gitu dan sebagainya. Tapi ketika mereka ngumpulin uang, dapatnya cuma 5.000 kayak gitu. Jadi mereka udah males lagi kayak gitu. Sering kayak gitu sih. Terus masyarakat kadang masih berpikir bahwa pengelolaan sampah ini tuh tanggung jawab dari pemerintah aja kayak gitu. Tanggung jawab dari pemerintah, ya harusnya pemerintah aja dong yang nyelesain kayak gitu. Mereka mindsetnya belum aware soal bahwa sampah yang kita hasilkan itu adalah tanggung jawab kita gitu kan. Karena memang pengelolaan sampah tuh sangat ribet dan gak bisa diselesaikan oleh tugas pemerintah aja. Kita harus sama-sama bertanggung jawab juga kayak gitu. Yang sulit sih itu ya, ketika edukasi ke masyarakat kayak gitu. Penolakan juga pernah terjadi, kayak mungkin RT-nya, RW-nya, atau mungkin RT RW-nya ganti, ntar ganti lagi programnya, jadinya gak jalan lagi bank sampahnya kayak gitu kan. Tapi sejauh ini lebih banyak respon positif yang kita dapatkan sih, kayak gitu. Banyak masyarakat, apalagi
di zaman yang sekarang ya isu lingkungan lagi ini Naik. banget, lagi naik banget. Iya gitu. Udah mulai banyak masyarakat yang aware. Iya betul. Anak muda Anak muda. happy banget. Anak muda udah mulai aware juga soal itu, dan mulai dikit-dikit lah banyak campaign yang kita lakukan bersama-sama. Ya tujuannya sama, semuanya sama sih, untuk pengelolaan sampah yang lebih baik lagi. Iya. Soalnya saya lihat di internet tuh Indonesia tuh jadi salah satu negara penghasil sampah terbanyak di dunia. Betul. Cuman gak tahu keberapanya, saya kurang tahu. Cuman di situ tuh jadi salah satu penghasil banyak. Itu emang pencapaian, tapi pencapaian yang kurang baik. Kurang baik. Oke. Nomor 2 sampah laut sih. Penyebab sampah laut nomor 2 paling banyak di dunia. Nah, kalau gitu tuh biasanya apa sih penyebabnya, Mbak? Kalau sampah laut tentu karena Indonesia itu negara maritim ya. Jadi banyak lautnya. Ya banyak masyarakat yang masih buang sampah ke laut gitu. Pengalaman kita pernah kunjungan, atau kita punya program di salah satu pulau kecil di ujung timur Indonesia, di Papua. Di Papua. Di Papua Barat Daya ada satu pulau namanya Pulau Dum. Itu tuh masyarakat, pulau kecil, hanya 5 kilo, luasnya 5 kilometer doang. Tapi masyarakat di sana itu sama sekali nggak punya pengetahuan bagaimana sampah yang harus mereka lakukan. Fasilitas pengelolaan sampah dari pemerintah pun nggak ada. Jadi mereka benar-benar bingung sampahnya dikemanain. Ya satu-satunya pilihan tempat sampah paling luas yang di sekitar mereka yang laut gitu kan. Begitu juga mungkin di kawasan super prioritas Danau Toba juga banyak masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas pengolahan sampah dari pemerintah, yang akhirnya mereka nggak punya fasilitas, mereka belum punya cukup pengetahuan, ya udah akhirnya dibuang sampahnya ke laut atau danau kayak gitu. Itulah nanti yang menyebabkan Indonesia jadi penyumbang sampah nomor 2 terbanyak, sampah lautnya. Berarti bisa dikatakan masih kurangnya sosialisasi tentang sampah juga. Iya, edukasi, awareness ke khususnya ya pulau-pulau kecil ya di Indonesia kayak gitu, masih banyak yang kalau misalnya sebenarnya berbanding lurus dengan pendidikan ya, pemerataan pendidikan juga. Kalau di kota mungkin sekolah sudah banyak diajarkan juga di sekolah bagaimana pengelolaan sampah, efeknya, dampaknya, dan lain sebagainya. Kalau di pulau-pulau kecil dan lain sebagainya, pendidikan juga kan belum merata, jadi belum sampai ke sana awareness atau pengetahuan tentang pengelolaan sampahnya gitu. Oke. Balik lagi ke Bank Sampah Bersinar, Mbak. Kan tadi katanya kita juga bisa mengolah sampah popok bayi. Betul. Nah, emang apa aja sih jenis sampah yang diterima atau diolah sama Bank Sampah Bersinar? Nah, oke. Sebenarnya utamanya yang kita terima di bank sampah itu sampah anorganik. Anorganik itu sampah kering. Ada 4 jenis. Ada plastik, kertas, kaca, dan logam. Nah, 4 jenis ini macam-macam lagi jenisnya, Mas. Kalau plastik sendiri ada kayak botol plastik, ada kayak kresek gitu kan, atau bungkus minyak dan lain sebagainya, botol shampoo dan lain sebagainya. Kertas masih banyak lagi jenisnya, kardus, terus ada kertas buram dan lain sebagainya. Begitu juga logam, kaca kayak gitu. Utamanya 4 jenis ini yang diterima di Bank Sampah Bersinar. Nah, 4 jenis sampah ini tuh semuanya punya nilai. Ada harganya tuh masing-masing. Kalau di Bank Sampah Bersinar kita punya kode masing-masingnya gitu. Jadi ada misalnya P7 harganya berapa kayak gitu. Nah, tapi untuk karena memang kita mulai dari 2019 itu kita melakukan inovasi-inovasi, ada salah satu yang kita terima juga sampah popok bayi kayak gitu. Jadi itu adalah bagian dari inovasi pengelolaan sampah yang Bank Sampah lakukan sih. Selain plastik, kertas, kaca, dan logam yang memang punya nilai yang masyarakat bisa menabungkan sampahnya, ada sampah popok bayi, kemudian sampah elektronik juga kita bisa terima, kemudian sampah kain, baju-baju bekas kita juga bisa terima. Waktu COVID kemarin kita juga sempat bikin inovasi pengelolaan untuk sampah masker. Itu karena masker. Itu dulu iya betul, dulu kan jadi masalah ya ketika COVID, sampah masker itu kan termasuk sampah yang sulit juga untuk didaur ulang. Jadi jenisnya itu sih ada plastik, kertas, kaca, logam, dan berbagai sampah lainnya, elektronik, kain, popok bayi.
yang kalau yang itu memang tidak ada nilainya ya, maksudnya Iya, kita bikin campaign aja Iya. untuk pengumpulannya, membantu untuk pengelolaannya aja. Tapi yang plastik kertas kaca logam, masyarakat tuh bisa datang mengumpulkan sampahnya, nanti mereka akan dapat tabungan. Oke, berarti hampir semua jenis sampah diterima. Kalau anorganik tuh kurang lebih ada 60 jenis. Dari Banyak plastik juga kertas ya. kaca logam tuh turunannya ada 60 jenis, Ada Mas. 60 jenis, Gitu. oke. Makanya harus diedukasi dulu. Betul. Oke. Pentingnya sosialisasi, di edukasi di awal, karena ya mereka harus tahu dulu tuh jenis Iya. sampahnya, pemilahannya gimana, kayak gitu, supaya mereka bisa tahu, ngumpulin lah, jangan kondisinya datang ke kita bawa sampah yang campur, Iya. karena kita kan bukan untuk tempat sampah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi mereka harus pilih. Begitu juga misalnya dengan perusahaan atau company yang memang mau untuk mengelola sampahnya, kita juga ajarkan untuk mereka pilah sampah. Jadi semua sampah yang kita jemput atau kita terima itu kondisinya terpilah, harus terpilah. Siap. Termasuk sampah besar juga nggak, Mbak? Sampah besar furniture gitu Iya, maksudnya. betul. Nah, kalau sampah furniture memang kita belum bisa terima. Oke. Kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau sampah besar kayak gitu, itu tuh programnya dinas. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh, misalnya mereka tuh bisa menyediakan layanan jemput secara gratis. Sama dinasnya. Dinas Lingkungan Oke. Hidup. Misalnya kalau yang di Kota Bandung bisa hubungin Dinas Lingkungan Kota Iya. Bandung. Kalau di kabupaten bisa hubungin Kabupaten Oke. Bandung. Mereka punya layanan khusus untuk itu, jemput sampah. Karena saya masih suka lihat ada yang buang kasur ke Di sungai. Iya. sofa. Iya, emang itu juga jadi satu masalah sih. Dan itulah kenapa dinas itu kan tanggung jawab dari pemerintah ya, untuk mengambil sampah-sampah Iya, itu. iya. Terus saya tuh tadi penasaran ke sampah popok bayi. Itu tuh diolahnya tuh jadi apa sih, Mbak? Kalau popok bayi di kita, jadi kita punya teknologi, Mas. Jadi sampah popok bayinya kurang lebih nanti masuk ke mesin, nanti kita pisah lagi. Jadi kan dari satu popok bayi itu ada beberapa komponen. Ada si plastiknya Iya. atau non-wovennya ya, biasanya yang si bagian atas popoknya itu loh, yang bentuknya kayak bahannya kayak masker. Iya, betul. Nah, itu ada bahan itu tuh plastik sebenarnya. Oh. Ada bagian itu, kemudian ada bagian fiber atau serat di dalam popoknya sendiri. Iya. Dan satu lagi ada SAP atau gelnya. Nah, di pengolahan yang kita lakukan di Bank Sampah Bersinar, kita memisahkan si 3 komponen ini. Gitu. Oke. Kemudian si plastiknya kita bikin jadi pellet, RPF namanya, Refuse Plastic Fuel. Jadi itu sebagai bahan pengganti batu bara lah. Gitu, bisa digunakan untuk bahan bakar. Kemudian si seratnya, si fibernya kita bikin berbagai produk, kertas daur ulang misalnya satu. Kemudian jadi kita juga supply untuk bahan papan dari fiberboard. Kita kerjasama dengan salah satu industri untuk supply si fibernya. Si SAP-nya atau gelnya kita manfaatkan karena dia mengandung urea ya, urin dari bayi ini kan bagus ya untuk tanah. Kita manfaatkan untuk pupuk organik gitu. Oke, berarti semuanya bisa dimanfaatkan gitu. Betul, kita mencoba mencari solusi dari semua komponen yang ada di popoknya itu. Tapi kalau urusan kerjasamanya tuh hanya dengan personal atau dengan instansi juga? Kerjasama yang kita lakukan itu tadi ya, karena kita tuh justru menjunjung tinggi, istilahnya kayak menjunjung tinggi kolaborasi dan kerjasama. Karena ya itu tadi, pengelolaan sampah itu nggak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak aja, nggak bisa itu tugas pemerintah aja, nggak bisa bank sampah doang yang kerja, nggak bisa Bank Sampah Bersinar doang, atau individu-individu doang. Itu tuh nggak bisa dilakukan oleh salah satu pihak aja. Makanya kita sangat percaya bahwa kolaborasi atau kerjasama itu manfaatnya sangat bagus untuk pengelolaan sampah. Banyak kerjasama yang udah kita lakukan sih dengan pemerintah. Kita sebagai mitra sebenarnya, karena kita membantu edukasi kepada masyarakat, membantu pemerintah dalam segi edukasi ke masyarakat kayak gitu. Kemudian untuk pengumpulan sampah
organik dan organiknya kita bantu juga pemerintah untuk mengumpul itu. Sisanya sampah residu yang nggak bisa dikelola oleh bank sampah itu bagian dari tugas pemerintah kayak gitu. Dengan brand-brand kita juga melakukan kerjasama kolaborasi. Misalnya kalau dengan Gojek atau Paxel, mereka masyarakat bisa ngirim sampahnya yang dari luar kota ke kita. Kita pernah kerjasama dengan juga terus dengan perbankan karena kita konsepnya bank sampah. Jadi untuk mentransferkan hasil tabungan masyarakat atau nasabah tuh melalui bank atau e-wallet kayak gitu. Intinya sih sebenarnya kerjasama ini tuh penting untuk pengelolaan sampah. Tujuannya sama kok, untuk pengelolaan sampah yang lebih baik lagi kayak gitu. Nah, untuk konsep bank sampah sendiri itu berarti kalau saya bisa jabarkan secara teknis mungkin ya, masyarakat tuh nanti bawa sampah berarti ke bank sampah tuh, terus menyerahkan sampah yang dibawanya untuk ditabung, terus gimana itu tuh selanjutnya? Nah, ya betul, kurang lebih sebenarnya secara singkat dan sederhananya seperti itu sih. Jadi masyarakat kita edukasi buat pilah sampah, mereka udah pilah sampah, mereka bawa ke tempat kita, mereka ditimbang di tempat kita, kemudian nanti mereka akan dapat rewardnya itu dalam bentuk uang. Tapi kita karena sistemnya bank itu tadi, jadi di ininya dalam bentuk tabungan. Gitu, nanti ditransferkan ke rekening masing-masing. Nah, cara penyetorannya kalau di bank sampah Bersinar sebenarnya banyak macamnya, Mas. Jadi bisa setor langsung ke kantor yang di Bojong Soang atau lewat unit-unit bank sampah kita. Kita kurang lebih ada 855 unit di Bandung Raya. Itu jadi masyarakat tuh misalnya kalau kejauhan di Bojong Soang boleh yang di Arcemanik atau misalnya yang di Antapani gitu. Ada unit bank sampah kita gitu kan. Bisa lewat datang langsung ke bank sampah unit, atau kita juga punya bank sampah keliling. Jadi nggak cuma SIM keliling, kita juga punya bank sampah keliling. Jadi kayak misalnya setiap hari Selasa tuh di dekat sini di Arcamanik tuh ada bank sampah keliling. Iya, masyarakat tuh bisa setor ke mobil kita, ada petugas yang nungguin di situ untuk disetorin sampahnya. Nanti mereka bakal dapat penimbangan, kemudian H+1 mereka udah bisa lihat tuh hasil tabungannya berapa di rekening masing-masing. Kurang lebih seperti itu sih. Berarti feedback untuk masyarakatnya itu ya, Mbak. Itu. Karena kan tadi selain sulit di edukasi dan sosialisasi, terlebih harus dari diri sendirinya juga kan. Ya, betul, betul banget. Utamanya itu sih ya. Karena kadang tuh gini, yang tadi ya, orang tuh banyak beranggapan bahwa bank sampah tuh bisa menghasilkan uang yang besar gitu ya. Ada uangnya nih, lihat tukang rongsok kan mirip-mirip tuh ya sama bank sampah kayak gitu. Uangnya banyak, bisnisnya gede nih kayak gitu kan. Tapi ketika mereka pilah sampah tuh effortnya lumayan loh, Mas, gitu kan. Udah effortnya tinggi, mereka dapetin sampahnya ternyata cuma 10.000, 20.000 doang. Mereka jadi kecewa gitu kan. Makanya sebenarnya yang kita tanemin tuh bukan sampah jadi rupiah sih, tapi gimana masyarakat itu aware bahwa sampah tuh bagian dari tanggung jawab mereka masing-masing kayak gitu. Jadi yang utama adalah mereka itu dulu, bukan soal uangnya, tapi gimana mereka mau bertanggung jawab gitu kan, dan konsisten. Itu sih yang paling penting ya, karena ya itu tadi, milah sampah tuh sesuatu effortnya luar biasa gitu. Saya juga ngalamin susah juga maksudnya untuk konsisten dari kuliah ya, untuk pemilahan sampah. Kadang suka malas, mikirnya ribet, terutama untuk sampah organiknya ya kayak gitu. Suka malas karena bau apa lain sebagainya, misahin sampah organiknya nggak tahu mau dikemanain. Atau kadang masyarakat tuh suka udah pilah sampah tapi pas didatang ke petugas kebersihan dicampurin lagi. Jadi kadang suka males di bagian itu-itunya gitu. Tapi sebenarnya udah banyak platform sih, terutama kayak bank sampah ini kan sebagai salah satunya sarana ya buat mereka yang emang udah pilah sampah. Yaitu tadi sih yang penting itu kemauan dari diri sendiri, konsistensi sih. Karena mikirnya harusnya berpikir nggak cuma ini tuh impactnya bukan soal uang aja, tapi memang dampak lingkungan yang kita bisa rasakan bersama sih kayak gitu.
Karena tadi kalau cuman edukasi dan sosialisasi tanpa aksi juga jadi Betul. percuma ya. Iya, Baik. percuma. Memang betul sih, memang harus ada aksi Iya. dari masing-masing orang Mm-mm. individunya itu. Terutama kan orang-orang atau masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir tuh harusnya udah aware ke sampah juga. Iya, karena mereka yang kena Iya, dampaknya mereka yang sendiri kena kan, dampak. gitu. Iya, mereka dari ekonominya kena dampak juga Iya. ya kan. Karena kalau banjir otomatis kan mereka rumahnya apa segala macam. Terus misalnya kalau ada yang jualan, Mm-mm. itu kan pasti kena juga dampaknya. Iya. Sebenarnya mereka harusnya sudah lebih paham. Mm-mm. Kalau misalnya ini tuh diakibatkan dari ya mereka sendiri, Iya. sampah yang mereka hasilkan sendiri. Nah, ada tips nggak Mbak untuk pengelolaan sampah untuk masyarakat yang ada di rumah? Sebenarnya untuk pengelolaan sampah yang baik dan Iya. benar itu kalau dari rumah tangga ya utamanya kan kita tuh harus menyelesaikan dulu sampah organiknya. Karena 60% dari sampah rumah tangga itu didominasi sampah organik. Sampah basah itu tuh yang jadi masalah. 40%-nya sisanya itu sampah residu dan sampah organik. Jadi sebenarnya untuk di rumah tangga, kalau kita sudah melakukan pemilahan untuk sampah organiknya, kita misahin sampah sisa makanan, sampah sisa dapur, itu tuh udah gampang selebihnya. Tinggal dipisahin. Banyak macam metode sih untuk pengolahan sampah organik. Ada komposter, takakura, lubang biopori, semuanya bisa dilakukan di rumah masing-masing. Takakura itu apa? Ada, jadi keranjang takakura namanya. Jadi itu tuh keranjang. Yeah. Kalau lubang biopori kan di tanah. Yeah, di tanah. Kalau ini di keranjang, kayak misalnya kalau ember komposter itu kan dalamnya kosong ya, jadi kita masukin sampah-sampah terus dicampur gula dan sebagainya kayak kita untuk jadi sampah, jadi pupuk cair misalnya kayak gitu. Kalau keranjang takura, nah itu tuh ada tanah, ada sekam, ada tanah lagi. Jadi nanti itu diaduk, tapi dalam bentuk keranjang. Jadi sebenarnya itu efektif sih untuk rumah tangga ya, kayak gitu. Yang terpenting itu sebenarnya adalah yaitu tadi pemilahan sampahnya, merubah kebiasaannya itu loh. Karena dalam satu rumah tuh susah loh jujur gitu ya. Kalau misalnya ibunya doang, kan dalam rumah tuh kan ada ibu, ada anak gitu kan. Jadi memang harus ada satu orang yang geraknya dulu nih, si ibunya gitu, yang memang harus ngajarin anak-anaknya kayak gitu sih. Ada satu nasabah kita suka ini sih, kalau di Instagram tuh suka ini bikin konten. Jadi happy banget ngelihatnya karena ngajarin anaknya tuh dari kecil udah pilah sampah, langsung diedukasi, dikasih tahu kalau misalnya di rumah tangganya dia sediain satu tempat sampah khusus untuk organik. Itu ya bisa ember organik, bisa lubang biopori dan lain sebagainya. Dan sampah misalnya sampah untuk anorganik ya, sampah anorganiknya tuh bisa sebenarnya dipisahinnya dalam pakai kardus aja mas. Misalnya khusus kertas, khusus plastik gitu kan. Udah tuh tinggal ditaro-taro aja di situ. Dan sebenarnya nggak susah sih sebenarnya kalau di rumah ya, dan nggak perlu modal yang gimana-gimana mas. Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah untuk memisahkan sampahnya kayak gitu. Cuman ya balik lagi ke keinginan diri kita sendiri ya, dan konsistensinya itu sih yang memang harus kita jaga terus. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih cara Bank Sampah Bersinar tuh menjalin kolaborasi, entah itu dengan masyarakat, komunitas ataupun instansi pemerintah? Caranya apa ya? Bukan cara sih sebenarnya. Justru kita yang mengajak, masyarakat. Kalau ke masyarakat tuh kita mengajak masyarakat untuk yuk gabung dalam gerakan kita. Ayo sama-sama kita lakukan pengolahan sampah gitu kan. Nah dengan pemerintah kita melakukan kerjasama juga gitu kan. Sering kali program edukasinya barengan sama pemerintah. Program edukasi kemana barengan sama program yang pemerintah lakukan kayak gitu kan. Kemudian dengan perusahaan-perusahaan, mereka itu butuh jasa seperti kita pengangkutan sampahnya. Mereka
mereka itu sebagai pelaku usaha diwajibkan untuk memilah sampah dan mengolah sampahnya secara mandiri sebetulnya. Diwajibkan berarti. Iya, perusahaan-perusahaan ya, hotel, restoran, mereka itu diwajibkan untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, kita bantu untuk edukasi ke mereka. Ada salah satu hotel di Hotel Bintang 5 yang kita bantu untuk edukasi pengelolaan sampahnya, kita edukasi kurang lebih 1.000 karyawan mereka, dari chefnya di dapur sampai OB-nya, bahkan sampai petingginya, iya, direktur dan lain sebagainya, kita edukasi untuk pemilahan sampah dari sumber. Jadi nggak hanya di rumah tangga aja sebenarnya, karena setiap aktivitas yang dilakukan manusia itu kan pasti menghasilkan sampah. Iya, betul. Begitu juga dengan usaha-usaha ya, hotel, restoran, nggak ada aktivitas bisnis atau aktivitas manusia yang tidak menghasilkan sampah satupun, nggak akan mungkin. Jadi kita edukasi masyarakat, kita edukasi pelaku usaha, karyawan saat bekerja di tempat bekerja, kita edukasi bahwa mereka tuh harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan, kayak gitu. Dan itu tadi ya, kolaborasi dengan komunitas. Misalnya salah satunya yang kita lakukan sekarang ini, kolaborasi dengan Dialog Sosial Kemanusiaan dengan podcast ini, itu kan bagian dari campaign ya, bagian dari edukasi gimana kita bisa menyasar lagi lebih banyak orang supaya lebih aware lagi, apalagi mungkin khususnya ke anak-anak muda gitu ya. Dengan mahasiswa, kita kadang suka join di kegiatan misalnya kampus tuh MOS kampus atau inisiasi kampus, misalnya masa orientasinya gitu. Kita mengenalkan mereka itu dengan himpunan-himpunannya, mereka kadang suka bikin kegiatan edukasi. Terus dengan kampus sih lebih seringnya mungkin ke pengabdian masyarakat, kayak gitu. Jadi sebenarnya kerjasama kolaborasi yang kita lakukan tuh dengan semua pihak, baik itu pemerintahan, swasta, pelaku bisnis, masyarakat, lembaga pendidikan, kantor, pabrik, dan semua yang memang kita perlukan, kita kerjasamakan untuk itu tadi, pengelolaan sampah ya. Karena pengelolaan sampah itu nggak bisa dilakukan oleh satu pihak aja, dan ini masalah yang cukup kompleks, masalah kita bersama, juga otomatis kita harus selesaikannya bersama-sama juga. Keren. Berarti isu sampah tuh emang nggak bisa dikerjain dan dibereskan oleh sendiri ya? Iya, betul. Harus ada kolaborasi atau kerjasama antar pihak, betul, untuk mensukseskan program ini gitu ya? Betul, iya. Sebelum kita tutup, ada pesan nggak Mbak buat Sobat Humanity, terutama anak muda nih, terhadap isu sampah hari ini dan yang terjadi sebelum-sebelumnya? Oke. Mungkin pesannya yaitu tadi ya, kita tuh sebagai manusia, kita tuh menghasilkan sampah. Kita tinggal di bumi ini tuh udah berapa lama, semua bumi disediakan lah oleh bumi ya. Kita butuh udara, kita butuh kesegaran, apalagi di Bandung ya, udara yang cukup bersih kayak gitu ya. Kita butuh air, kita butuh listrik dan lain sebagainya, semua tuh disediakan oleh bumi kayak gitu ya. Nah, sebagai orang umat yang tinggal di bumi ini, gak ada salahnya, justru kita tuh harus punya kewajiban untuk berterima kasih terhadap bumi yang memang sudah memfasilitasi kita berbagai tadi fasilitas kita untuk bisa hidup di bumi ini gitu kan. Salah satunya dengan bertanggung jawab terhadap sampah yang kita lakukan, sampah yang kita hasilkan gitu. Setiap kegiatan, setiap aktivitas yang kita lakukan tuh pasti menghasilkan sampah. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Untuk anak-anak muda, khususnya sebagai generasi emas ya, generasi emas yang ini tuh nanti bakal jadi ujung tombak Indonesia, terutama untuk banyak gerakan-gerakan yang dilakukan dan lain sebagainya. Sebagai generasi emas, kita tuh punya mandat untuk melakukan
sebagai leader di masyarakat, leader di Indonesia itu Di masa depan. di masa depan lah, Iya. untuk masa depan kita, bahwa yuk sama-sama kita melakukan pengelolaan sampah Oke. gitu kan. Kita anak muda tuh nggak cuma happy aja kok Iya. kegiatannya, masih banyak hal-hal yang kita pedulikan juga, isu sosial, dan salah satunya isu lingkungan, dan Isu lingkungan. khususnya sampah ini. Jadi yuk kita mulai berimpact, Iya. mulai dari diri sendiri dulu aja. Hal kecil yang kita lakukan tuh tentu pasti akan berdampak buat bumi kita loh, kayak gitu. Nggak usah apa istilahnya ya, jiper, atau misalnya kita rendah diri Iya, karena betul. kita tuh masih muda, bisa berbuat apa sih, kayak gitu ya. Padahal hal kecil yang kita lakukan terhadap pengelolaan sampah, bertanggung jawab terhadap sampah itu hal kecil bisa berdampak buat lingkungan ke depannya, kayak gitu. Jadi yuk kita mulai pilah sampah dari rumah, bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Oke. Karena saya setuju juga. Saya juga pernah baca kutipan kurang lebih isinya gini. Kalau kita jaga alam dengan baik, alam pun akan menjaga kita. Iya, menjaga kita. Atau sebaliknya. Betul. Kalau kita memperlakukan alam dengan buruk, ya sebaliknya juga. Iya. Nah, makanya untuk generasi muda hari ini dan ke depan, tentang isu lingkungan terutama sampah, ayo kita sama-sama gitu. Biar isu lingkungan ini tuh semakin baik lagi mungkin ke depannya ya, Betul. Mbak. Intinya supaya pengelolaan sampah di Indonesia semakin baik, Iya. sistemnya semakin baik, lingkungan kita semakin enak, untuk dampaknya juga untuk generasi selanjutnya. Iya, betul. Oke. Begitu, sangat seru sekali ngobrol bareng Mbak Mika. Mungkin sebelumnya terima kasih kepada Mbak Mika dari Bank Sampah Bersinar. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi mungkin nanti ke depannya. Siap. Dan semoga apa yang kita diskusikan atau obrolkan hari ini bisa menjadi manfaat buat Sobat Community atau kita juga. Jangan lupa tonton podcastnya di channelnya One Ummah Movement. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng yang ada di YouTube-nya. Saya Bayu dan Mbak Mika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ngobrol santai bersama Diagnosa, dialog sosial kemanusiaan.